Yo, what's up dear souls? Welcome back to the OR Part 6 Season 4. Orang yang hilang tiba-tiba itu akan menimbulkan banyak sekali pertanyaan, investigasi, dan bahkan rumor. Nah, seperti pada video malam ini, kita akan membahas kasus kehilangan misterius yang paling terkenal di dunia, yaitu The Disappearance of Lars Mitteng. So, skip perpacotan, and let's begin. Sedikit gue ceritakan dulu profilnya ya. Jadi Lars Joachim Mitteng adalah pemuda Jerman yang lahir pada tanggal 9 Februari tahun 1986 di Berlin. Lars ini bekerja di power station atau pembangkit listrik tenaga batubara di kota Wilhelmshaven, Jerman. Nah, pada tanggal 30 Juni tahun 2014, Lars dan keempat temannya ini pergi berlibur ke Bulgaria, tepatnya di Varna, dan mereka menginap di semacam kayak hotel tepi laut gitu, yang bernama Golden Sands. Udah tuh, awalnya aman-aman aja nih liburan mereka. Sampai akhirnya pada tanggal 6 Juli tahun 2014, si Lars dan keempat temannya ini menonton pertandingan sepak bola antara Werder Bremen versus Bayern Munchen. Jadi Lars CS ini nontonnya tuh di bar, di sebuah bar di Bulgaria gitu. Nah, di sini posisinya si Lars ini mendukung Werder Bremen. Dan as we know lah ya, kalau nobar itu euforianya tuh gede gitu loh. Emosi kita tuh kadang meledak-ledak gitu loh kalau nonton bola ya kan. Akhirnya Lars dan teman-temannya ini jadi agak selek gitu sama pendukung Bayern Munchen. Jadi mereka kayak adu argumen gitu, tapi nggak sampai main fisik, tapi ribut lah gitu, kayak ceng-cengan gitu. Nah udah deh tuh, abis nonton bareng gitu, pertandingan udah selesai dan si Lars pun pergi dari bar itu bersama keempat temannya. Sepulangnya dari bar, mereka semua itu lapar dan singgah ke sebuah McD atau McDonald's. Tapi sesampainya di McDonald's, hanya keempat temannya yang masuk ke McDonald's, sementara si Lars ini cuma nunggu di luar. Tapi pada saat temannya keluar dari McDonald's, si Lars ini menghilang. Jadi temannya ini pulang duluan dan berpikir kalau mungkin aja si Lars udah balik duluan ke hotel gitu. Tapi ketika teman-temannya si Lars ini sampai di hotel, ternyata si Lars tidak ada di hotel. Lalu kemudian pagi-pagi buta, tepatnya jam 6 udah hampir jam 7 lah gitu, si Lars ini baru balik ke hotel. Terus si Lars ini bercerita kalau waktu dia nunggu di luar McD nih, dia tuh ketemu lagi sama orang yang dia ributin di bar waktu itu. Terus katanya mereka, si 4 orang musuhnya ini, itu menyewa satu lagi orang Bulgaria untuk baku hantam sama si Lars. Jadi akhirnya si Lars ini terlibat perkelahian. Karena akibat dari perkelahian itu, si Lars ini mengalami cedera di gendang telinganya. Keempat temannya pun cukup heran dan agak tidak percaya dengan ceritanya si Lars ini, karena Lars yang mereka kenal itu kalem dan nggak gampang buat nyari ribut gitu. But yeah, it's already happened. Long short story, akhirnya si Lars ini pergi periksa telinganya ke dokter, ditemani oleh satu orang temannya. Awalnya dokter ini berkata kalau si Lars ini tuh harus dioperasi, tapi si Lars menolak. Terus bilang kayak ya udah nanti di Jerman aja gitu loh, baru sekalian gue dioperasi gitu. Jadi akhirnya untuk sementara waktu aja dokter memberinya antibiotik yang bernama Cefuroxim. Lalu dokter juga melarang si Lars ini untuk bepergian naik pesawat dulu sampai telinganya membaik. Padahal rencananya si Lars ini mau balik tanggal 8 Juli. Tapi karena telinganya bermasalah, akhirnya si Lars ini harus tinggal lebih lama lagi di Bulgaria. Awalnya teman-temannya si Lars ini bersikeras mau temenin si Lars bareng-bareng gitu di Bulgaria sampai telinganya Lars bisa untuk naik pesawat. Tapi si Lars menolak dan kekeh kayak ya udah nggak apa-apa, lu pulang aja duluan gitu, biar gue sendirian tinggal di sini sampai telinga gue membaik. Lalu akhirnya temannya menyetujui untuk duluan pulang ke Jerman meninggalkan si Lars sendirian. Tapi sebelum balik, si Lars ini dan teman-temannya mencari hotel lagi untuk Lars yang berada di sekitar bandara, dan akhirnya mereka dapat, yaitu bernama Hotel Color Varna. Dan katanya hotel itu cukup murah. 1 hari setelah teman-temannya pulang, disinilah keanehan terjadi. 1 malam yang dia habiskan sendirian di hotel itu,
dia tuh bertingkah kayak paranoid banget dan ketakutan. Tingkah lakunya si Lars tuh kayak nggak normal gitu, kayak dikejar-kejar psikopat lah. Nah, pada tengah malam, si Lars ini sempat menelpon ibunya dalam keadaan berbisik ya. Lalu berkata ada 4 cowok yang datang nge-spy memata-matai dia dan akan membunuhnya. Mungkin saja itu orang yang dia berantemin di MCD kemarin. Lalu dia juga bilang dia harus nge-cancel kartu kreditnya. Sampai saat ini belum jelas nih, apakah si Lars memang diikuti oleh keempat orang itu atau bisa saja dia hanya halusinasi karena akibat dari efek samping antibiotik yang diberikan oleh dokter. Kan itu bisa terjadi juga. FYI aja nih, semua antibiotik itu punya efek samping. Tapi kalau untuk kejadiannya si Lars ini, kalau emang beneran dia hanya halusinasi, bisa saja terjadi kalau dia minum antibiotik lalu setelah itu dia minum alkohol atau narkoboy. Who knows? Bisa aja dia nggak tahu efeknya kalau minum alkohol sehabis minum antibiotik. Mungkin aja dia suntuk semalaman, nggak tahu mau ngapain dan akhirnya minum. Tapi ini cuma hipotesa gue aja ya. Percaya atau tidak ya terserah kalian. Oke lanjut, long story. Keesokan paginya tanggal 8 Juli 2014, si Lars menuju bandara. Jadi ceritanya dia udah mau pulang nih, dia ke bandara sambil membawa semua barang-barangnya. Nah waktu di bandara, mamanya si Lars ini nelpon lagi nih untuk nyuruh si Lars ke medical centernya bandara buat mastiin aja gitu apakah telinganya si Lars ini udah bisa bepergian naik pesawat atau belum. Terus mamanya si Lars ini juga sudah bookingin dia tiket pesawat dan tiket bus. Jadi in case kalau misalnya si Lars belum diperbolehkan untuk naik pesawat, dia punya tiket bus untuk ke Jerman gitu. Udah tuh, tapi nggak berapa lama kemudian si Lars kembali nelpon ibunya dan berkata kalau mereka tidak mengizinkanku untuk naik pesawat maupun naik bus. Nah di sini awalnya ibunya Lars ini mengira kalau yang tidak mengizinkan Lars ini itu adalah dokter. Tapi belakangan diketahui bahwa Lars menelpon ibunya itu sebelum dia masuk ke medical center. So the question is, siapa yang melarang Lars untuk naik pesawat ataupun naik bus? Anyway, di samping gue ini adalah rekaman CCTV yang dimana ini adalah footage terakhir yang memperlihatkan Lars ada di bandara sebelum ia menghilang. Kita bisa lihat sama-sama di sini dia masuk ke medical center dan gak lama setelah itu dia keluar berlari tanpa membawa barang-barangnya satupun. Jadi dia benar-benar lari gitu, tangan kosong. Dia berlari keluar bandara, intinya gak jelas banget lah gitu, kayak orang dikejar gitu. Bahkan ada yang sempat bilang kalau dia melihat Lars ini memanjat tembok bandara gitu. Dokter di medical center pun menyatakan kalau si Lars ini tuh kelihatan restless banget gitu atau kurang istirahat dan tiba-tiba menjadi takut setelah ada pekerja yang muncul. Dia jadi gugup, lalu bicaranya juga jadi gagap, gak jelas gitu. Lalu kemudian dia berlari keluar bandara dan sejak saat itu dia menghilang sampai sekarang. Burnout time. Oke, sudah lama tidak ada burnout time di DOR ya. The question is, kenapa Lars berlari keluar dari bandara dengan ekspresi kayak panik gitu? Why? Siapa pekerja yang dibilang dokter di medical center itu? Hipotesa gue adalah, 1. Mungkin saja pekerja yang dia lihat di medical center itu adalah salah satu dari keempat orang yang dia berantemin malam itu. Atau bahkan mungkin pekerja itu adalah orang yang disewa buat baku hantam sama si Lars. Lalu hipotesa kedua gue adalah, bisa aja ketika malam itu Lars menunggu di luar MCD, kan di situ dia bertemu sama musuhnya tuh. Bisa aja dia dibawa pergi, lalu dicekoki, atau dipaksa mengonsumsi obat-obatan terlarang gitu, sehingga mempengaruhi tingkah lakunya, yaitu pada saat dia di hotel sendirian tengah malam. Kenapa gue kepikiran hipotesa ini? Pertama, pada saat mungkin dia dicekoki, mungkin dia dikasih tahu juga efeknya nih bakal gimana nih. Nah, karena si Lars gak mau temennya tahu tentang hal ini, makanya dia menyuruh temennya untuk balik duluan. Lalu kedua, dia bertemu dengan pekerja yang dibilang dokter itu di medical center. Bisa saja pekerja itu adalah orang yang cekokin Lars malam itu. Kalau emang benar dia dicekokin ya. Karena dia kerja di medical center, bisa aja dia mendapatkan narkoboy or something like that buat dicekokin ke Lars. Do you get what I mean? Make sense bukan? So, apakah kalian sepemikiran dengan gue? Atau kalian kontra? Atau bahkan kalian punya hipotesa tersendiri tentang kasusnya si Lars ini? Tulis di kolom komen di bawah.
Inilah akhir dari DOR Part 6 Season 4. Find me on social media, link in description. And don't forget to like, comment, share, subscribe and stay tuned. And whatever happens to you after watching this video, let it flow.